Kayak gitu-gitu bang, kayak orang dibilang nangis bukan nangis. Orang bingung gitu. Jadi ngetuk-ketuk jendela tuh, kayak gitu pak di jendela. Pada ngeliat, tiba-tiba tuh Leman teriak. Jadi pas terjunnya itu nggak ngeliat bang, liatnya itu pas ada tangan di deket pas si almarhum di atasnya nih, ini di atas dermaga, tangan di sini. Jadi posisi dia loncat kayak gini tuh nggak ada yang lihat. Leman doang dia tangan kayak gini. Almarhum belum ketemu tuh sebenarnya udah ditahlinan sama ibunya, udah manggil orang lah buat ngaji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dering Malam bersama gua Raffi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Semoga juga puasanya di bulan Ramadan ini pada lancar, dimudahkan, dan semoga nih di bulan Ramadan ini doa-doa kita, hajat-hajat kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ceritanya ini bakal luar biasa banget. Tanpa berbasa-basi, kita sapa dulu aja narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang, oke. Mungkin boleh kenalan dulu nih bang. Ya, nama saya Angga. Saya dari Bogor. Saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri bersama teman-teman yang lain nih tentang Pantai Utara bang. Oke, abang bakal cerita tentang pengalaman abang waktu ke Pantai Utara. Ya, lebih tepatnya di kampung saya sih itu, pesisir pantai. Daerah mana kalau boleh disebutkan bang? Kalau daerahnya sih Pemalang. Daerah umumnya Pemalang ya. Oke, tadi memang abang sempat cerita ini kalau abang ada pernah main ke pantai itu sama teman-teman ya. Nah, mungkin boleh nih dikasih bocorannya dulu sedikit nih. Jadi sebenarnya yang ngalamin itu adik dari teman saya sih bang. Oke. Jadi dia di sore itu lagi pada ngejala, terus tiba-tiba dia itu loncat karena apa ya namanya? Dia sih katanya nggak bisa berenang, cuma dia loncat dan setelah dikulik lebih dalam ada sebab dan akibatnya bang. Oh, sebab dan akibat kenapa dia ini tenggelam? Oke, tahan dulu ceritanya bang ya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen cerita juga seperti Bang Angga di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi ceritanya itu di tahun 2020 nih bang, lagi corona. Kalau bulannya sih kayaknya Mei, cuma tanggalnya saya agak lupa ya. Kita tuh anak kampung situ kan kalau hujan nih biasanya emang pada main bola nih bang. Kebetulan dari pantai tersebut di sebelah selatannya ya mungkin 500 meter itu lapangan bola bang. Oke. Kita pada main bola, hujan-hujan tuh ya kisaran ada 10 orang sih di situ kita pada main bola. Dari hujan itu dari siang bang. Setelah nyampe 3:30 itu agak ya gerimis-gerimis rintik gitulah. Si Leman ini teman saya juga nih, kayak mendingan jalan-jalan yuk ke pantai gitu, kita ya nyari-nyari apa gitu, gabut-gabutan aja sih bang. Iya. Ngajakin yang lain, biasanya mau nih teman-teman yang lain gitu, cuma tumben pada kayak males lah, udah dingin juga, karena kan kita main bola dari siang bang. Iya. Hujan, baju udah pada basah semua kan. Akhirnya Leman ngajakin saya ya udah sapa aja. Yang lain tuh nggak pada mau, jadi balik aja lah. Sorry bang, ini tahun berapa berarti? Tahun 2020 bang. Oh baru ya? Iya. Setelah yang lain pada nggak mau, Leman ngajak saya dan si Birin ini adanya Leman bang. Iya juga, ya udah ayo kita bertiga aja deh. Singkat cerita kita bertiga itu ke arah pantai ini bang. Kan yang saya jelasin tadi ya 300-400 meter dari selatan ini kan tadi lapangan nih. Kita ke arah utara nih, buat ya jalan-jalan di situ ke bibir pantai dari timur. Jadi ke timur itu kan ada pelabuhan Terbengkalai juga nih bang, yang ada perbatasan ke kampung sebelah nih. Kita di situ duduk-duduk, ya orang nggak jelas gitu sih sebenarnya, kayak sambil nunggu ntar maghrib aja balik gitu. Iya. Kita lagi pada di situ ngobrol-ngobrol. Singkat kata itu ya setengah jam lebih ya kita dari situ mutusin buat balik nih. Kita balik dari timur itu ke barat. Dan ketika saya lewat dari timur ke barat ini kan saya berarti ngelewatin dermaga nih bang. Iya. Dermaga ini tuh punya wisata bang sebenarnya. Jadi adanya di dalam wisata nih yang buat naik gitu. Tapi apa namanya dermaganya itu menjorong ke laut. Kita lewat di bawah situ, si Hakim ini apa namanya si Birin ini ngomong, tuh pada ngapain tuh si Hakim? Karena kan kita kenal nih sama 3 orang yang pada ngejalan nih. Iya.
Kebetulan dia ya di junior saya lah di tim sepak bola. Si Birin ngomongin bocah lagi pada ngapain. Akhirnya kita mutusin buat berhenti di situ bang. 3 orang ini nih yang bocah-bocah ya di bawah saya, umurnya 17 tahunan lah pas itu. Dia tuh ke pantai, kita ngeliatin lu pada ngapain gitu. Ini mas lagi pada ngejaring nih. Lagian sore-sore kayak gini ombak lagi gede juga, ngapain sih pada ngejaring-jaring kayak gitu. Digituin tuh sama saya. Ya iseng-iseng aja mas. Kita lagi ngobrol-ngobrol, leman celetuk nih bang. Kalau dari sini kan mendingan biasanya tuh di pilar-pilar itu kan banyak. Nggak kerang hijau juga, ikan juga ada. Cuma loncat aja dari sini nih naik ke pagar gitu. Kita pada ngobrol-ngobrol, akhirnya, Akim, si Ade bilang gitu bang. Sama si almarhum ya, saya samarin namanya si Eko aja lah. Bertiga itu ke arah selatan nih, buat naik ke dermaga. Jadi harus lewat pagar wisata ini. Karena kan aksesnya di situ doang nih, di dalam. Dia naik pagar, jalan nih ke arah utara, di atas dermaga gitu. Jalan, posisi corona, terus posisi hujan juga kan, wisata ini sempat terbengkalai juga bang, nyampe sekarang juga. Dia pada ke utara, kita masih sini santai, ya saya sempat mutusin, udah baliklah ngapain sih ngeliatin bocah-bocah pada ngejaring. Ya Leman nahan, ntar aja lah baru jam segini, jam 4-an tuh bang. Udah liatin aja bocah. Kita ngeliat dari jauh bang, si Ade loncat bang. Ya kalau kedalaman saya kurang lebih nggak tahu, intinya pas dia loncat ya masih kelihatan lah kepalanya gitu. Dia loncat, kita ngeliatin pada terjun-terjunnya gitu, kayak saya sempat kepikiran buat ikut-ikutan gitu loh. Kayak seru kan gitu, mandi sekalian. Kita ngeliatin si Ade terjun, ya teriak-teriak gitu, Kim, lempar tuh jala. Jadi pakai jalanya itu yang kayak gini bang, yang buat nelayan ya gitu, yang pakai timah-timah kecil gitu. Dilempar dari atas nih sama si Hakim. Ini deh, pegang mah Ade nih ujungnya. Hakim loncat, ya kita masih ngeliatin aja tuh bocah. Sambil duduk gitu ngeliatin ke arah pantai, ke arah laut kan. Kita duduk di pantai ngeliatin aja bocah. Di bocah berenang berdua di sini, si almarhum ini di atas dermaga bang, kayak orang kebingungan. Jadi kita itu nggak fokus ke dia, kita fokusnya ke 2 orang ini nih yang lagi pada bawa jaring. Dia ke pantai, kita ngeliatin di situ dapat apaan? Lumayan tuh bang ya, dapat ikan-ikan air inilah kayak dangkal gitu, kayak ikan kacang-kacangan, atau itu kerang hijau kan banyak juga. Kita masih ngeliatin itu, si Leman yang ngeliatin si almarhum terus nih di atas. Jadi dia kayak orang bingung bang. Dia mondar-mandir itu kayak ragu-ragu gitu loh, kayak mau terjun tapi nggak tahu gimana gitu kayaknya. Kalau saya lihat sekilas gitu, soalnya mondar-mandir. Ragu-ragu dia mau lompat. Iya, masih ngobrol di situ tuh, bocah si Eko kenapa tuh? Gituin nama Leman. Nah dia mah nggak bisa berenang mas. Si Ade bilang gitu. Ya si Ade kan anaknya gimana ya? Ya pecicilan gitulah kalau ngomong gitu. Dia mah nggak bisa berenang. Paling ngapaan sih dia? Kan saya bilang juga masih kepala, kalau ibaratnya nggak bisa berenang juga masih bisa jalan gitu bang. Pemikirannya gitu nih bocah-bocah kecil ini. Pada ngeliat, tiba-tiba tuh Leman teriak. Jadi pas terjunnya itu nggak ngeliat bang, liatnya itu pas ada tangan di deket pas si almarhum di atasnya nih. Ini di atas dermaga, tangan di sini. Jadi posisi dia loncat kayak gini tuh nggak ada yang lihat. Leman doang dia tangan kayak gini. Lalu gue udah ngobrol, Kim, Eko kenapa tuh Eko? Ngomong sama sini ya, kita kaget tuh bocah, tolongin si Bir inisiatif nih bang, lari ke arah laut. Ya kan namanya kita jalan di laut kan tetap aja bang berat kan, beda kayak kita jalan di darat. Dia jalan lari tuh sambil berenang juga, nyampe ke pilar ke ujung, berarti dari ujung tuh ketiga dia melipir nih ke sebelah kanan, ya diantemin ombak karena kan ombaknya coklat gitu, lagi gede. Kalau ngomongin intensitas hujan ya nggak deres sih, cuma kayak gerimis-gerimis gitu. Dia nolongin, kita pada ngeliatin ke depan, posisi si Biri nolongin si almarhum nih, kita pada fokusnya ke sana ngeliatin aja. Bocah ngeliatin, udah kita teriak sambil niriak-niriak dari sini bang, dari pantai, si Leman. Kena nggak Rin? Ya nggak diiniin kan, dari jauh kan soalnya. Kita cuma teriak-teriak doang gitu. Kita ngeliatin, udah akhirnya lama bang itu bang, 40 detik, 50 detik ada itu. Kan posisi di laut, di air kan capek bang, cepet capek kan, apalagi yang ditolongin agak berontak gitu loh, bahaya juga. Si Leman ngomong, Rin lepasin Rin, dilepasin sama Biri nih, dia lah berenang sendiri. Kirain saya tuh dia berenang ke sini tuh ngebawa almarhum gitu loh bang, ketolong gitu loh. Kita ngeliatin, dia sendirian, dia berenang ke pantai lagi,
Mana si almarhum? Susah mas. Ngomong ke saya kan, susah mas. Susah gimana? Tadi katanya udah kena. Demi Allah itu tangan saya tarik, ada yang narik lagi. Jadi sempet tarik kan bang. Oh ditarik ke atas, di bawah dia narik. Iya ada yang narik, jadi kan dia narik tangannya, tangan kanan dia nih. Si almarhum di tangan kanan si almarhum ditarik kayak gini. Tapi dari bawah air kata si Birin ya kan, dia yang nolongin. Itu ada yang narik juga. Jadi dia bahkan sempat, kenapa Leman ngomong buat dilepasin, dia ketarik juga, kepalanya sempat masuk ke air. Jadi kayak gini loh. Leman ngomong, kalau enggak kamu mati. Dari situ kan kita bingung nih. Ya walaupun kita sebenarnya nggak tahu apa-apa ya, cuma kan kita ada di kejadian nih. Dari situ bingung nih, bocah dua nangis. Bingung mungkin cara dia ngomongnya gimana, nanti kan bingung. Apalagi umur-umur segitu kita cuma bilang ya udah kamu pulang aja ya. Pulang ngomong sama si Chandra. Chandra itu kebetulan teman saya bang. Iya. Seumuran lah. Ngomong sama Chandra, kalau enggak ngomong sama ibunya gitu. Sambil nangis bawa jala, dia kan jalan nih ke arah barat. Saya mutusin ke selatan nih, masuk ke tempat wisata ini nih. Yang masih lingkup wisata gitu, buat nyari security lah. Kebetulan kan security-nya ini masih satu kampung sama saya bang. Udah kamu pulang ke rumah si Eko, ngomong sama si Chandra sama ibunya. Biar ntar mas yang ngomong sama namanya Pak Munib lah security-nya. Kita jalan, bocah ya kita misa tuh, saya 3 orang nyamperin security, yang 2 orang buat ke rumah si almarhum nih bang. Di situ jalan sambil mikir, ya sambil kita jalan kan lumayan jauh bang, dari kejadian sama pos security ini lumayan jauh. Sambil di jalan itu ngobrol, ngabarin, udah kena mas, sumpah tadi. Cuma ya berat banget, kayak pas tangan udah ketarik nih, badannya ikut, tiba-tiba kayak ada yang narik lagi. Ya si almarhum pas ditarik itu entah itu berontak atau enggak, kata si Bidan enggak. Cuma kayak gini-gini doang. Jadi biasanya kan orang Tenggereng tuh gerak semua ya badannya. Dia enggak, cuma udah diem, tapi pas dipegang tangannya itu dia ketarik lagi. Cerita, singkat cerita itu kita ketemu sama Pak Munib nih. Saya ngomong sama dia teman om saya juga sih, saya ngomong, Mas Munib, kenapa? Dari mana kamu? Orang kan wisata ini ditutup bang, jadi aksesnya itu harus dari sini doang. Oke. Akses dari sini doang, harusnya kan kita kan berarti masuknya dengan apa ya, lewat yang bukan jalur resmi lah ibaratin gitu. Iya. Karena di situ ada security-nya, kita ke situ. Kamu dari mana? Ini mas, mau ngomong ini ada yang tenggelam di laut ya. Tenggelam, dia masih nggak percaya bang. Pertama, tenggelam gimana? Ya itu di dermaga, kayaknya orang sini, ya Widuri Kulon lah kalau kita bilang, berarti Widuri Timur gitu. Iya. Langsung ngebacot kayak gimana ya? Kok bisa gitu? Iya kok bisa sih kayak gitu. Goblok, udah tahu kan nih hujan, lagi nobang kan lagi pada gede, ngapain pada main di situ? Ya kita cuma pembelaan kita ya kita nggak tahu, orang kita lagi hujan-hujanan lewat situ nih ada bocah pada ngejaring. Jadi di mana? Pas di dermaga. Kita jalan ke situ, ya dia jalan sambil cepet-cepet gitulah, jalan nyampe ke tempat kejadian. Dia ya ngoceh-ngoceh gitu bang, ngoceh, dia nelpon siapa nggak tahu, kita bertiga sambil, itu beneran hilang nggak sih bocah? Masa hilang sih? Saya masih kayak gitu bang, bertiga. Dia nggak percaya. Dia nelpon siapa tuh, tiba-tiba di 4:30 itu abangnya sama ininya kesini bang, sama tetangganya kita, bapaknya juga. Ibunya belum kesini, belum ke tempat kejadian nih. Abangnya pada ke situ sama ya anak-anak situ juga nih, rame nih nyampe. Nanyain ke Hakim, dia jadi bareng sama Hakim sama si Ade ini. Ditanyain nangis, ditanya nggak jelas, nggak jawab tapi nangis doang nih berdua. Makanya pengen dapat keterangan dari kita nih. Dari situ ngambilnya Chandra sempet ngomong, kenapa nggak? Di mana tadi ya, sambil marah-marah lah gitu. Bukan masalah gitu deh, ya kasihan nih bocah, jangan dimarah-marahin. Dia sempat ngamuk-ngamuk gitu. Sempat mau apa ya? Dia mau ke laut bang, abangnya ini mau dicari sendiri gitu. Cuma Dra, kamu nyari juga nggak bakalan ke posisi ombak gitu. Dia cuma ya ditahan sama temennya gitu kan, ditahan. Kita lagi pada ngobrol, semakin sore tim SAR datang nih bang. Tim SAR datang. Terus selama menunggu itu benar-benar nggak dibolehin untuk turun ke bawah. Iya, jadi biar ada pihak berwajib gitu ya, yang jelas tahu prosedurnya lah. Kita nyari gimana bang, posisi ombaknya gede, coklat tuh air laut. Kecuali udah ada tanda-tanda nih almarhum tuh, baru kan kita bisa, itu nggak ada. Jadi harus benar-benar nunggu prosedur gitu loh.
Disuruh security-nya juga kayak gitu. Kita masih nungguin, 4:30 datang nih tim SAR rame. Sama ada ya tentara angkatan laut atau apa itu ya. Terus kepolisian juga datang bang, rame di situ bang. Pada datang, tim SAR itu ngelakuin penyisiran itu 5:30 nih, mulai 5:30 sore. Kan kita kejadian dari tadi jam 4 sore nih. Dia 5:30 mulai penyisiran dari timur, ngelewatin bawah dermaga ke arah barat, nggak ketemu bang. Itu banyak bang. Semakin malam habis maghrib datang lagi, Basarnas datang lagi. Jadi tim-tim kayak gitu banyak banget bang. Dicampur sama satu warga kampung saya kan juga banyak nih. Kan semakin malam semakin rame nih, karena dari mulut ke mulut kan nanya, nah ada yang tenggelam, ada ini anaknya sini, jadi rame bang, nyebar. Bahkan kampung sebelah juga ikut nyari nih. Itu kampung nggak mengumpul gitu ya? Iya, jadi ini bibir pantai nih, itu penuh bang. Kayak ada acara apa gitu, rame, nyisirin dari timur, ada yang lewat pantainya, jalan kaki, ada yang pakai perahu karet gitu. Ya saya juga nyari, ikut ke timur, ke barat, cuma pikir lagi, Bucek beneran hilang nggak sih? Baru ngobrol nih. Dia nggak bisa berenang, gituin kan ada salah satu temennya dia nih, cuma saya nggak terlalu kenal, nggak bisa berenang lah. Kalau nggak bisa berenang ngapain mutusin buat terjun? Kan logikanya gitu bang. Dari jam 7 malam, masih semakin malam semakin rame, tapi nggak ketemu nih. Jam 8, jam 9, baru di jam 10-an lebih tuh saya sama Leman nih mutusin buat coba yuk kita ke arah barat nih, sama teman saya lagi nih si Olan. Coba aja kan kita ngeliat, ya pikiran saya nih ombak arahnya ke barat nih bang, kali aja ketarik ombak kan gitu. Kita jalan, ninggalin rombongan ini yang pada nyari, ninggalin titik kejadian, kita ke arah barat, jalan 400 meteran itu, kan di sebelah barat ada wisata religi bang, salah satu syekh lah. Syekh Maulana Samsudin, di sebelah utaranya pas dari Gapura Syekh ini ada susunan batu ke arah laut. Kita jalan ke situ sama Olan sambil ya ditanya-tanya, kenapa enggak, kok bisa kayak gini? Nggak tahu. Udah kan lu ada di sini tadi. Ya ada sih, ada kan. Emang nggak tahu maksudnya. Ya dia terjun cuma hilang. Lompat nggak ada yang tahu. Iya, gitu. Pas lompatnya nggak ada yang tahu. Pas tangan gini ya si Leman. Leman lu tahu nggak man? Tahu tangannya doang. Pas ngejeburnya dia loncat dari atas nggak ada yang tahu. Bilang gitu. Kita jalan ke arah wisata religi tersebut. Kan di susunan batu itu yang saya jelasin tadi bang, di sebelah utaranya pas tuh ada kakek-kakek bang. Jadi kakek-kakek itu apa ya, pakai sorban, telanjang baju, terus pakai apa ya, celana bahan putih gitu. Sorban yang yang diketin, ya? Gitu. Iya, kumisnya putih gitu, sama jenggotnya nggak pakai baju. Ya pikiran kita karena laut di saya itu masih sering buat spiritual kayak gituan kan bang. Karena ya malam Jumat atau malam 1 Suro itu pasti ada yang ngasih sesajen. Ya orang paranormal, dukun-dukun kayak gitulah. Saya mikirnya kayak gitu nih orang. Kita nggak nanya sama dia loh, kan jaraknya lumayan. Dan kita nggak ada pemikiran buat nanya ke dia. Kita masih santai, jalan. Sambil yang ngobrolin tentang kejadian tadi sore nih. Ngobrol. Tiba-tiba kakek itu ngomong. Dari jarak jauh itu ngomong ke kita. Nengok. Mas, sampean percuma. Mau dicari sebanyak apapun, kalau belum waktunya itu nggak bakal ketemu. Kita kaget bang, bertiga bang. Dah, hebat banget tuh orang. Kita nggak nanya, terus kita nggak ada inisiatif buat nanya ke dia loh. Jarak dia kan lumayan. Dan kenal aja enggak? Kenal juga enggak. Ya pemikiran saya pas pertama ngeliat nih kakek-kakek ya mungkin lagi belajar spiritual atau segala macam gitu sih bang. Jadi nggak curiga ke dia enggak. Karena tempat juga sering buat kayak gituan. Iya. Masih, kok di kakek tahu sih? Ya mas, kalau masnya mau tungguin aja. Jadi di perbatasan wisata sama dunia luar gitu bang, luar dari wisata ini kan ada susunan batu juga bang, cuma nggak terlalu jauh. Ini cuma susunan batu doang. Saya jalan ke situ lagi, dia ngomong kayak gini, Mas, tungguin aja di susunan batu yang itu tuh. Jadi kan ada tembok juga, terus ini batu-batu bang, tungguin aja situ, pasti ntar keluar. Ya mikirnya kita percaya nggak percaya. Sambil jalan ke arah timur nih, buat kerombongan tadi nih yang pada nyari. Kita jalan, yang nemu Leman lagi bang. Nemu almarhum, iya dia nemu. Tapi begini doang? Enggak, udah kaku, jadi udah tangan kanan doang kayak gini. Pas kejadian pertama, pas dia tenggelam gitu, posisinya masih sama kayak gini. Cuma bedanya kan
pas yang pertama ya ada geraknya dikit, ini udah enggak. Udah diem aja begini. Udah diem, nggak terlalu jauh sih bang, mungkin ya 100 meter kurang lah dari bibir pantai. Kita jalan mau ke arah rombongan ini, si Leman ngeliat, kan udah gelap bang, jam 11 malam. Iya. Dia ngeliat, si Eko nih, mas, ya mau ngedeket ke rombongan. Mas, pada kesini semua kan. Si Chandra ada tuh lari sama bapaknya. Ya sama omnya juga lah, saudaranya lari ke arah pantai ya. Udah segini sih bang, sepuser. Maksudnya kedalamannya gitu laut itu. Nanti dipegang. Pas dipegang, ya beneran si almarhum bang. Kita di situ, ya saya nggak ikut buat kesana gitu loh. Saya masih nunggu di bibir pantai, ngediamin, ditarik tuh sama saudaranya, sama si Chandra, terus sama si ini apa namanya, bapaknya. Tarik, ya sambil ngebawa almarhum ini dia marah-marah kayak mana naikin apa gitu loh. Nemu becak nih ada, ya tukang beca juga, masih satu kampung, dia lagi ngeliat ada kerumunan rame-rame kan kepo juga. Mau ditaruh di becak nih bang, mau ditaruh di becak, sempat udah ditaruh ambulan nih dari Pemalang kota ke arah utara udah bunyi, teng. Akhirnya kita tunggu dulu nih, ambulan nyamperin. Setelah ambulan nyamperin, dimasukin nih almarhum, dimasukin, ya kita cuma bingung loh, maksudnya yang lebih parah lagi kan, maksudnya yang lebih kasihan dua temennya ini loh, si Hakim sama Ade. Iya. Ya teman saya juga, saya ngeliatin, bocah kasihan gimana nanti ya. Pas posisi dimasukin ambulan, kita itu rame-rame ke rumah duka nih bang. Ambulan itu dibawa ke Pemalang kota buat diotopsi. Kita ke rumah duka, ya ngobrolin lagi sambil, ya saya sempat ngomong sama Hakim, udah Kim, namanya musibah mah nggak ada yang tahu kan, udah nggak usah nangis. Gue mau cuma, ya palanya gue yang kayak gini-gini dong, mas. Ntar nangis lagi bang. Di situ bingung kan, udah nggak apa-apa, santai aja. Tuh emang namanya takdir kan, kita nggak tahu. Bukan salah mereka lah mas. Iya. Nangis bang, saya nangis, makanya kalau ada orang yang nanya ke dia gitu, mana Kim, Dek, mana tadi? Saya cuma bilang jangan ditanyain, orang lagi kayak gini, lagi shock mungkin. Soalnya ditanya juga, gue mas, linglung nangis sambil kayak gini-gini bang, jadi kayak orang bingung gitu, kasihan. Iya. Saya nggak tahu, balik aja. Saya nyuruh teman saya buat nganter ini, balik. Ada balik kan, rumahnya beda tuh sih. Jadi si almarhum rumahnya di tengah, dia tidur di sini. Dia di sini nih bang, jadi bercabang ini. Iya. Badan ngobrol situ, sambil ya adalah beberapa teman-teman kita yang lain pada nanya segala macem, kenapa emang? Terus si Chandra kan ya nangis, gimana namanya cowok kan nangisnya biasa aja gitu bang. Dia duduk sambil bengong. Mana sih? Ya nanya ke saya lagi ada. Saya cuma jawab ya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu, daripada dijawab ngejelasinnya malas gitu loh. Iya. Lagi pada nunggu, ya mungkin kisaran ya jam 12-an lebih lah bang. Kan ambulan itu dari Pemalang Utara nih, pas di kejadian nggak terlalu jauh bang. Kampung saya sama Pemalang kota itu nggak terlalu jauh. Terus pada nunggu di situ, sirine kan kedengeran bang. Di jauh tuh ya? Iya, dari Pantura itu kedengeran mau masuk kampung saya nih. Udah bunyi ting. Baru setelah masuk ke kampung saya itu mati lampu total bang. Itu bener-bener mati, gelap. Pas ambulan masuk? Ambulan udah masuk ke kampung saya nih, mati semua lampu. Langsung namanya orang kampung ya, tetangga gitu kan, langsung ya pemikirannya masih dengan hal-hal mistis gitu bang. Wadah apa nih gitu ya? Ini kan tuh almarhum si ini nih, si Eko nih, tuh ini di bawah ini kayak di bawah ini. Jadi gitu bang, ya obrolan-obrolan tetangga gitu lah, entah maman, entah siapa gitu. Pada diem, tuh ambulan masih mati lampu, apa namanya, ambulan nyampe itu mati lampu. Saya agak jauhan dari ambulan ini kan, turun pas di depan rumah dia nih. Rumah dia kebetulan masuk gang nih bang. Ada pos gitu saung, di sampingnya gang buat masuk ke rumah dia. Dia masuk ke situ, saya masih ya agak ngejauh, bingung juga nggak lihat ke situ juga ngapain gitu loh. Nggak kepo buat ngeliat si almarhum gimana, saya masih lah sini aja lah. Sambil duduk, udah beneran gak sih? Pas tadi sore masih ngejala gitu. Pikir-pikir ibunya itu kan ibunya sebenarnya udah boleh ini bang, pas malam itu sempat disuruh balik sama abangnya, jadi pas di rumah itu nangis. Udah ditahlilin, udah histeris lah. Iya udah histeris. Jadi almarhum belum ketemu tuh sebenarnya udah ditahlilin sama ibunya, udah manggil orang lah buat ngaji. Entah itu tahlil atau biar anaknya selamat, saya nggak tahu, intinya udah di ngajiin lah pas itu. Setelah ini dia keluar bang, dipegangin sama anak yang pertama. Jadi kan kebetulan dia
3 bersaudara nih. Si almarhum yang nomor 2 itu teman saya nih sepantaran. Yang satu itu udah nikah, perempuan, punya anak. Dia dipegangin sama perempuannya tuh nangis sambil bawa baju sekolah. Jadi dia kan masih SMA nih. Dia keluar nangis. Si Eko mana si Eko? Sambil almarhum dibuka dari ambulan ini bang, dia nangis bawa baju. Si Eko mana si Eko? Ya kalau bahasa Jawanya apa ya, kayak bocah kok disuruh makan malah main-main, nyampe sekarang belum balik gitu. Sambil ngomong di depan almarhum bang, pas mau dikeluarin. Mana? Ini bajunya buat besok. Masuk lagi bawa tas keluar. Ini tasnya. Kayak stres gitu ya? Iya, jadi kayak nggak bisa nerima. Kita bingung. Kok kayak gitu sih? Ngegerung, nangis, ngegerung. Kita cuma ngeliatnya kasihan gitu bang. Ditenangin sama anak yang pertama. Udah, enggak. Orang bangun tidur, bukannya makan, malah main, nyampe sekarang belum pulang-pulang gitu bang. Kasihan ya jadi. Iya kasihan, saya juga ngelihatnya. Ya udah kayak orang kena psikisnya gitulah. Udah tuh ambulan masukin, jenazah dimasukin, ambulan keluar, ya kita masih mati lampu kan, masih ngobrol. Kasihan banget, bingung atau gimana lah gitu. Tetangganya juga tahu nih ada yang ganjil dengan kayak gini, apalagi tenggelamnya di tempat yang udah bukan awam lagi di situ, udah sering banget terjadi. Jadi udah nggak kaget sebenarnya kalau orang-orang di saya juga. Ya. Setelah itu kita mutusin buat balik subuh kan. Saya balik subuh tuh, dia makamin kan jam 9. Saya balik subuh sambil ngobrol lagi. Udah balik. Ya nenek saya kan kalau orang-orang sepuh di situ kan tahu bang. Saya keluarga di Bogor, saya hidup sama nenek, saya balik, ya nenek tahu karena kan banyak tetangga-tetangga yang habis ke rumah duka gitu loh. Nanyain ke saya gitu. Tuh meninggal kenapa gitu, begituin sama nenek. Tuh tenggelam di dermaga. Udah lama nggak makan korban, kamu main pada di situ, kamu ikutan di situ, digituin sama nenek. Saya mikirnya enggak, orang lagi hujan-hujanan doang lewat, lihat dia, iya jangan ke situ-situ. Ini kan udah bertahun-tahun nggak makan korban. Itu emang udah lama nggak makan korban di pantai udah lama ini? Bang. Sebenarnya dari perjanjian dulunya tuh boleh makan orang. Di warga saya juga udah tahu. Yang penting jangan warga kampung saya, luar gitu loh, luar kampung. Atau gitu ya, Pemalang kota gitu lah masih bisa. Cuma kalau di kampung saya udah ada perjanjian dari dulunya itu nggak boleh. Antara leluhur sama makhluk itulah. Cuma setelah sang pemilik perjanjian itu meninggal, mulai nih sosok ini. Berarti kan kan ini wisata sempet mau di demo gitu bang, kayak apa ya, dihancurin lah sama warga saya gara-gara pertama makan warga saya nih. Berarti yang kejadian terakhir ini yang ketiga. Makanya sampai sekarang terbengkalai. Dari situ ngobrol, saya 8:30 ke rumah duka buat ngelayat. Habis ngelayat ke kuburan, saya balik buat istirahat kan, nggak tidur. Tahlilan, saya datang nih bang, tahlilan ngajak Leman sama yang lain lah, dikabarin tahlilan. Walaupun ya si almarhum ini kan di bawah saya gitu, cuma karena kenal gitu, main bola bareng ya saya tahlilan gitu, main ngobrol, dateng. Biasalah orang tua dulu nih, baru anak muda ntar. Kalau anak muda kan biasanya jatahnya sampai malam gitu bang, sampai pagi. Orang tua dulu pada ngaji, saya masih di depan nih, anak-anak teman-teman yang lain. Orang tua udah pada cabut, saya masuk bang, jam 9-an. Bikin kopi, si Chandra bikin kopi, udah ngopi, pada duduk situ. Ya sambil ya pembahasannya nggak jauh-jauh tentang almarhum sih bang, karena kan ya masih shock aja, terus kok bisa gitu. Itu lagi pada duduk ya jam 10:30-an, ya kurang lebih jam segituan ya bang. Itu dia kan punya kakak perempuan, udah nikah nih bang, punya anak nih, berarti kan ponakan dia nih. Umur 4 tahunan lah. Dia itu lagi dipegang sama bapaknya, ponakannya punya bapak, berarti kakak ipar dari almarhum. Itu lagi dipegang pas di depan pintu bang. Kan saya di sini nih, itu di sebelah sana nih. Ini Leman, ini pintu ke ruang tengah nih, cuma pakai hordeng, cuma hordengnya dilepas. Saya duduk di situ, ini Leman, yang teman-teman saya yang lain nih. Si Chandra di belakang atau ngapain, ini yang lain. Itu ponakan di sana itu nunjuk ke arah saya bang. Pertama dia ngomong kayak gini, itu Mas. Itu yang almarhum. Iya, nunjuk ke arah saya, jadi itu Mas.
Ya, saya bingung kan, itu mas gimana nih? Saya masih nggak terlalu ngiro ini ponakan almarhum, saya masih inian ditanya nih sama teman saya, mas siapa? Itu digituin, saya bingung kan, siapa? Itu Mas Didit, itu nunjuk ke arah saya bang, tapi nggak ke saya bener, berarti ke sebelah kiri yang ke apa yang Mas itu lah gitu ya? Iya, yang mau masuk ke ruang tengah. Jadi nunjuknya kayak gini, saya apa Mas Angga, saya bilang gitu. Itu Mas Didit di samping saya bang, langsung diangkat sama bapaknya nih, diangkat. Saya bilang Mas Didit apaan tadi itu ponakannya. Temen langsung ngomong, anak kecil kalau ngomong nggak pernah bohong loh. Iya. Itu kopi kayak ditamplek bang. Hah? Itu kopi itu kayak ditepak gitu. Ditepak. Itu jatuh kopi, saya sama Leman di depan. Sendiri jatuh. Bukan kalau kegeser mah goyang jelas gitu kan. Itu liatin lagi pada ngobrol-ngobrol itu bener-bener kayak ketepak. Kaget kan, saya pada lari ini ke depan. Jadi di ruangan yang pada tali depan, saya keluar. Udah keluar semua, takut kan. Itu ngeliat semua bang. Ya kalau saya yang lihat doang apa berdua nih sama si Leman kan masih wah lu halusinasi atau gimana. Itu enggak bang. Semua ditepak ya, bener-bener kopi saya berdua ditepak. Ting. Kita keluar kan, depan rumah almarhum kan ada, kalau bahasa Jawa apa ya, saung cuma nggak pakai atasan gitu bang, kayak apa ya namanya, bale doang gitu. Bale. Pada di situ nih rame, pada duduk di situ rame. Si Chandra keluar, nanyain, ini ngapain pada di luar? Nggak, ini Chan biasa nyari angin, di dalam ngerokok mulu nggak enak gitu. Ya kita nggak ngomong bahwa tadi ada kejadian apa gitu kan. Kita masih ngobrol-ngobrol di situ. Yang lebih lucu lagi itu si Birin bang. Rumah dia kan ada apa ya, terowongan gitu. Ada space antar rumah gitu. Oh ya, lorong gitu ya? Lorong. Kita lagi pada duduk di balai, ngobrol-ngobrol ya, kisah ada bocah apa itu, rame 10-an kali. Kita pada rame ngobrol-ngobrol di situ. Si Birin ini kencing nih bang. Ke lorong itu di sebelah kiri. Berarti kalau dari jarak kita duduk, kan kita pas banget di depan rumah, ini rumah. Ini kita duduk, ini jalan setapak nih bang. Ini di lorong ini bang, ini ada rumah lagi nih di lorong, di samping rumah almarhum tuh ada tumpukan kayu bang. Kayu-kayu ya buat kayu bakar gitulah. Ada antina juga bambu. Kita lagi pada di situ, ini menurut si Birin ya bang. Kita lagi duduk di situ, di balai ngobrol-ngobrol sambil, anjir tadi beneran gak sih? Kayak gitu kan ngobrol-ngobrol, si Birin kencing nih bang. Dia kencing ke lorong itu, pas dia kencing, itu dia ngeliat di sebelah kanan dia tuh si almarhum. Tapi dia nggak ngeh. Dipanggil sama si Birin. Ya, dibilang aneh nggak aneh bang, percaya nggak percaya, ini yang Birin cerita. Dia di lorong itu lagi kencing nih, pas banget ini bambu, dia sebelah sini, pas space antar rumah kan, ini kayu. Ini almarhum lagi duduk, megang lutut bang, kedinginan. Jadi kayak orang habis hujan-hujanan gitu kedinginan. Disapa sama Birin, padahal dia tahu sorenya kan dia yang selamatin nih. Iya. Kok sana teman-teman pada depan ngapain di sini? Gitu sama Birin bang. Ya dia nggak tahu sadar atau nggak sadar ya. Dia ngomong-ngomong tuh sih almarhum diem doang bang. Ya jin korin mungkin ya, kedinginan. Menurut si Birin itu lagi meluk lutut tuh kayak. Tanya lagi sama Birin, depan ngopi lah. Di apa namanya, rumahnya ditongrongin, kok malah di sini ngapain lagi mau basah-basahan, habis kemana gitu. Nggak jawab bang. Setelah nggak jawab, si Birin kelar pipis tadi, dia kembali lagi kan. Ada si Chandra kan di situ tadi yang dia keluar kan. Ngomong sama si Chandra bang, Chan itu si Eko no ngapain di situ, mana bajunya basah lagi, kasihan meriang kali dia. Habis ngapain sih dia? Secara tidak sadar bang, Birin ngomong kayak gitu. Kita yang lain bengong. Dah bocah, lu ngomong apaan sih Rin? Iya. Enggak sih Eko, lu bocah habis ngapain? Dia main sama siapa sih? Bocah bajunya tuh basah. Chandra diem aja, yang lain ngomong, Rin, ini kita di sini ngapain? Dah, lu tahlilan. Kita tahlilan siapa di sini? Baru sih duduk, kaget bang dia bang, astagfirullah, dilihat, sumpah
Dia sumpah-sumpahan lagi. Iya. Demi Allah gue ngeliat si Eko di situ tadi. Dan gue nggak ngeh kalau iya kita di sini karena dia. Iya. Di situ bang itu. Anjir. Berarti dia nggak sadar ya? Nggak sadar bang. Waktu dia pergi buang air kecil. Lihat sosoknya di sebelah kanan. Iya di sebelah kanan. Padahal dia tuh lagi hadir di acara. Iya. Si Eko ini. Nah itu. Jadi dia bilang entah ya percaya atau nggak percaya ya terserah sih. Itu yang bikin ngomong kayak gitu dan kita kaget semua bang. Yo cerita itu merinding bang. Iya. Dari situ dia langsung yang benerin asli sumpah. Gue liat si Eko tadi. Yang itu nggak enak sama Chandra kan gitu bang. Kita udah malam itu ya kita di depan setelah tragedi tadi kopi sama sosok almarhum itu ya kita di depan nih udah nggak berani masuk ke dalam. Udah nih bang hari itu di depan bang udah teror ke kitanya kayak gitu nih. Besok malamnya lagi ini lebih lucu lagi bang. Jadi serem sih sebenarnya cuma lucu jadi bikin ribut 2 orang. Biasa dong anak muda kan ya jam 9-an kan buat tahlilan nih orang tua dulu biasa kita anak muda setelah orang tua ada biasa duduk-duduk akhirnya kita nggak berani di dalam nih bang. Kita tahlilan juga nih main tetap di balai tadi nih yang saya ceritain. Duduk-duduk situ nih. Duduk-duduk situ masih ngobrol nggak ada keanehan apa sih bang. Masih ngobrol. Biasa tengah malam lapar nih bang. 3 orang teman saya ini mutusin buat ke belakang. Jadi kan ruangan almarhum gimana? Ruang tahlilan. Ini ada pintu dan ruang tengah. Ini dapur bang. Jadi kamarnya di sini nih 1 kamar almarhum nih. Kanan ya? Iya di sini ada kamar lagi. Jadi kamarnya gini 1, 2. Oke. Ini ruang tengah lagi. Abis sana ke dapur nih. Di ruang tengah tuh ada TV. Modelnya apa ya? Kayak meja-meja kayak gitu bang. Meja yang buat naruh TV gitu. Di samping TV ada Magicom. Kalau ada, sana lo bikin mie. Tanyur nih 3 teman saya nih. Bikin mie. Si Banu, si siapa ya pas itu? Intinya 3 orang sih. Intinya 3 orang teman saya nih ya bikin mie nih ke belakang. Kita pada di depan. Kita nggak di dalam rumah almarhum. Kita di sana 3 orang. Si Chandra itu yang nggak tahu di kamar atau ikut ngebantuin nih 3 orang bikin mie. Saya masih ngobrol-ngobrol di situ. Kita ngobrol. Itu Magicom dibanting bang dari tengah. Dibanting. Itu kalau lepas nggak mungkin. Itu keluar kan. Ya namanya 3 orang habis diceritain kemarin kan tetap takut kan. Iya. Kita mikirnya pas di luar bocah berisik banget. Pada masak mie, ibaratnya pada bikin mie gitu. Berisik banget sih. Disamperin sama kita. Kayak nyamper tuh. Weh lu yang masak. Jadi adu argumen bang. Yang 3 orang itu ngiranya kita yang di luar bercandain dia. Tapi ya pikiran kita yang di luar dia berisik banget masak. Orang ibunya keluar. Kan ibunya tidur di kamar yang depan nih bang, yang jendela. Di sini almarhum nih sama abangnya. Ibunya keluar sama si Chandra juga ngomong di situ. Jangan bercanda jangan kayak gitulah si Chandra gitu. Chandra kan di dalam rumah bang. Lah bercanda gimana? Gitu jadi Magicom ya. Kalau ibaratin nggak nyolok mah nggak. Kalau kucing nggak mungkin bang. Iya. Kan meja gede. Itu nasinya itu tuh tumpah semua bang. Jadi pas Magicom jatuh kebuka nih nasinya jatuh gitu loh. Kan ya kali bercanda mau kayak gini. Enggak yang bener dong, jangan kayak gitu. Yang 3 nih ngomong marah-marah lah. Kita juga, apaan sih lu? Apain bercandain kayak gini? Debat bang jadinya. Gak ada yang mau ngalah. Dia punya pemikiran sendiri, kita juga punya nih. Ngobrol-ngobrol akhirnya coba dipasang lagi, dicolokin. Itu nggak mungkin bang. Kucing juga nggak bakal bisa. Itu kenceng, jadi berarti mau nggak mau ada yang dorong. Iya, bener-bener kayak ada yang diginiin. Iya. Itu nggak, kalau ibaratin kucing itu nggak bisa, karena kenapa nggak bisa pas ibu yang nyolokin itu bukan yang kendor gitu loh. Iya. Yang kerep yang kenceng. Dari situ, keluar. Kita keluar, akhirnya bocah 3 nggak ngelanjutin masak ini bang. Di depan, kita temenin kok kayak gini banget, bocah kenapa sih? Kan si Hakim sama Ade nggak tahlilan nih bang. Ya nggak tahu takut ditanya-tanyain atau masih shock ya, dia nggak tahlilan nih. Kita masih di situ depan, anjir beneran gak sih? Kali masa nih Didit? Iyalah, kan kalau masih 7 hari masih di dalam rumah ibu. Lu ngomong apaan gitu? Apaan orang masak-masak doang? Udah tuh bang, dari depan-depan itu udah ada yang kita itu udah nggak berani masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian 2 tahlilan itu kita berduduk di depan. Ya saya juga kan ngerasa
capek lah tahlilan mulu kan. Ya kalau tahlilan doang sih nggak apa-apa, kadang kita kan harus melek, nggak enak kan buat cabut. Iya. Lagi pada santai, itulah saya ngobrol-ngobrol, akhirnya besoknya saya nggak tahlilan nih bang, saya main PS nih sama teman saya juga nih, cuma beda dari perkumpulan yang kemarin-kemarin, beda lagi. Saya main PS, balik jam 1-an ya, emang nggak ada niatan buat ke rumah almarhum, balik biasa, ya apa namanya, nggak tahu itu sosok atau gimana. Itu pintu saya kan di belakang rumah saya, rumah nenek saya kan pintunya kebuka 2 kayak gini bang. Oke, buka begini ya. Bukan yang kayak gitu, bukan yang kayak gini, bukan yang atas bawah gitu loh. Oh, yang atas bawah ya. Iya. Yang atas ya. Di dapur gitu kan. Iya. Di situ kan ada pohon sukun nih. Ada pohon sukun, ada kandang ayam juga nih punya nenek saya. Setiap malam kan, setiap balik saya selalu ngeliatin buat ngecek nih keadaan belakang. Setelah ngeliatin kayak gitu, saya ngebuka bang. Emang lagi rutinitas aja, ngeliatin takut ayamnya ada yang nyolong kan. Iya. Saya ngeliatin deh. Itu siluet doang bang, pas di pohon sukun itu berdiri, dan sosoknya ya yang nggak tahu itu almarhum atau gimana. Jadi kayak apa ya namanya? Bayangan hitam kayak orang kena senter motor nih, ntar kan ada bekasnya gitu. Iya. Kayak gitu doang. Dia begini, apaan sih itu? Ya saya kan agak peka juga bang, hal-hal kayak gitu kan. Ya pemikirannya, mungkin salah ini saya tutup lagi nih. Tutup lagi, jendela rumah saya kan deket jalan juga bang. Jadi kamar saya itu deket, kamar saya di samping nih. Samping saya jalan setapak nih. Oke. Dari situ kayak gitu-gitu bang, kayak orang dibilang nangis bukan nangis. Orang bingung gitu. Jadi ngetuk-ketuk jendela tuh. Kayak gitu bang, di jendela. Oh, bunyi gitu. Iya gitu, jadi dibilang nangis tapi bukan nangis, cuma kayak bunyi tapi tok. bunyi tapi bukan pakai ini ya, Jari gitu. jari doang, tek ya, pakai odeng. Saya juga apa yang namanya udah tahu, jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak udah peka juga, nggak usah ini udah tahu. Saya mikir di situ, udah maksain tidur ke nenek nih, saya agak ya udah tahu juga, agak takut bang. Saya ke nenek, saya bangunin, ya sempet dimarahin, ngapain sih mau kayak gituan, takut. Ya saya ngeliatnya takutnya gitu loh. Alhamdulillahnya udah nih bang. Yang parah itu ternyata ke si Hakim sama Ade bang. Oke. Si Hakim ke Ade, si Hakim itu ya kenapa alasan dia nggak tahlilan juga, ya meriang, ya gejalanya katanya kena tipes. Oke. Dia disamperin, kalau dia bener-bener samperin itu di kasurnya dia. Sama almarhum itu. Iya duduk, dia bukan duduk, tidur. Jadi kan posisi kasur itu kayak spring bed gitu, kalau satu orang terus ada orang di samping kita kan kerasa bang. Iya, kerasa ketekan gitu ya. Si Hakim kayak gitu ya, dia shock, terus orang tuanya tuh sempat ngomong tahlilan nggak enak kayak gitu. Ya Hakimnya nggak tahu dia malas atau gimana, dia nggak tahlilan sama sekali bang dari hari pertama. Pas dilihat itu ya meriang, dia bilangnya kan setelah kejadian di Tambak itu dia cerita nih siang, sempat latihan bola lagi, dia cerita, dan dia ngomong ya meriang, bahkan sempat meriang. Kan dia cerita setelah meriang itu, setelah kejadian itu ya saya juga udah nggak tahlilan lagi nih. Saya berarti tahlilan mungkin 2 hari doang. Selebihnya cuma nongkrong, ntar ketemu siapa gitu loh, nanya, kita ngobrol situ. Bahkan abangnya ini Chandra kan setelah 1 minggu lebih itu tahu bang cerita-cerita obrolan dari yang lain, bahwa adalah beberapa teman-temannya yang disamperin dengan kayak gini kayak gitu. Ya si Chandra juga akhirnya berani cerita nih bang. Saya juga nggak berani nanya ke dia, dia cerita sendiri. Dia cerita tentang inilah itu, ternyata dia sama omnya ini, omnya itu ke salah satu kiai bang di kampung saya bang, di apa namanya, di tetangga kampung lah, cukup terkenal juga dia. Omnya dia sama apa namanya ibunya ke situ buat nanyain setelah lewat dari 7 hari ini bang, nanyain kenapa nih teman-temannya pada digangguin. Ya kiai itu ngomong, ibu pengen anaknya tenang gitu. Itu mestinya biar di sananya tenang. Ibunya cuma ya pengen, kalau kayak gini kan kasihan. Tapi dalam hati nggak rela bang. Dia itu nggak rela.
Dia ngomong kayak gitu, terus penyebabnya apa, baru nih padenya ngomong. Ternyata itu ibunya sempat cerita ke padenya, jadi cerita semua itu bang di rumah kiai tersebut. Cerita bahwa sebelum kejadian almarhum mau ngejaring ikan, itu malamnya itu ibunya dimimpiin bang, bukan mimpi sih, dengar. Oh dengar. Bener-bener suara. Itu cerita ke padenya, baru setelah di kiai tersebut nih ngobrol terbuka semua bang. Ngobrol, ternyata sehari apa, kan besok sorenya kejadian nih. Malamnya itu si ibunya itu kedengaran suara kereta kencana nih. Dari atas rumah dia, sama lemparan pasir. Saya terus Lemparan apa? pasir. Jadi kayak genteng itu, kayak pasir aja krek. Oh. Namanya orang tua, ibu-ibu kan kepo, apa gitu loh. Kereta kencana tuh berarti delman gitu ya? Kayak Dia, delman. ya sama gerobaknya. Sama gerobaknya ya. Keretanya itu apa, kudanya itu 4, jadi dua Oh. terus gerobak gitu. Iya. Dia dengar muter, tek. Karena di saya juga pernah kejadian tuh ketiban durian runtuh bang. Ketiban durian runtuh. Iya, jadi adalah salah satu, ya ini teman saya juga keluarganya gitu. Ibunya itu nemu salah apa namanya ya, kayak ada seseorang yang lagi melakukan perjanjian dengan penunggu pantai utara nih. Cuma alamatnya nggak ketemu. Dia muter, akhirnya dapat rezekinya itu justru yang nggak ngelakuin pesugihan. Oh. Jadi kayak ya itu rezeki yang nggak ini. Bikin tapi dia dapat gitu. Iya. Itu ini juga muklis teman saya juga itu. Makanya di situ kan mitosnya ya, kadang ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya gitu. Dan ibunya nggak mikir ke situ, itu ketika penjelasan dari kiai tersebut ngomong, yaitu kenapa ibu buka? Dia itu Dewi itu lagi nyari rumahnya yang kemarin ibaratin kayak yang lakuin perjanjian. Entah itu di kampung saya, entah itu di kabupaten lain, itu bisa jadi bang. Karena nggak mesti di kampung saya, bisa jadi ke kabupaten lain gitu. Kan masih mencakup Pantai Utara nih. Itu bu. Terus gimana pak? Coba di Terawang nih sama kiai tersebut. Ya saya cerita dari Chandra bang. Di Terawang sama kiai tersebut, almarhum itu kenapa selalu tolong-tolong? Itu diikat bang. Jadi kerajaannya itu kan di kampung saya itu pintu utamanya bang. Pintu masuk kerajaan. Pintu masuk paling utama gitu, yang paling gede. Itu kerajaannya kan Pemalang sama Pekalongan nih. Pintunya tuh. Itu pintu, bukan kerajaannya. Iya, pintu kerajaan maksudnya. Ya. Jadi itu ngarah langsung ke pendopo Kabupaten Pemalang. Alun-alun itu langsung ke utara bang. Oke. Jadi modelnya kan kayak pedang. Kalau di kita udah tahu pedang, makanya kan jalur setelah Pantura itu ke arah utara ke jalur saya itu rawan. Karena itu tajam kayak pedang gitu katanya. Mitosnya di saya juga gitu. Itu pintunya bang. Jadi Gapura itu dia lagi diikat. Kenapa dia nyamperin teman-temannya? Itu pengen minta tolong. Pada pengen datengin satu-satu. Iya, kayak tolong sampein ke ibunya gitu loh. Cuma ya dengan banyak teman-teman yang nggak tahu kayak gitu kan, tetap aja bang takut kan. Iya benar. Ngobrol di situ tuh diterawangin tuh sama ininya. Ibunya juga ya sempat katanya dibukain gitu loh, pengen lihat nggak ini anak ibu. Gitu bang, jadi menurut si Chandra ini ya lagi diikat. Jadi tuh si almarhum tangannya tuh diikat di pilar. Bahasanya kayak sukmanya gitu ya? Iya, tuh bu. Akhirnya kalau mau ada satu ritual lah bang. Terus si Chandra ini ngomong, apa penyebab baju juga atau gimana? Lah, emang bajunya nggak dilarungin ke laut pas almarhum meninggal, apa diikutin dikubur gitu? Enggak, masih disimpan. Ibunya nolak bang di situ bang. Iya. Kan dari kejadian almarhum datang di ambulan aja udah histeris ya, apalagi baju gitu loh. Dia nggak mau, sempet nggak mau. Disimpan semua. Disimpan. Enggak, baju yang pas kejadian. Oke, bajunya aja tadi. Iya, baju basah yang celana pendek kayak apa namanya, kargo gitu, chinos. Iya. Sama apa namanya, garis-garis merah putih gitu. Itu disimpan sama dia. Yaudah bu, kalau ibu emang nggak mau ya itu terserah ibu. Saya di sini cuma ngebantuin. Tapi kalau ibu sayang sama anak ibu, ya dengerin kata-kata saya bu. Suruh nyiapin apa yang namanya kepala kerbau apa kepala kambing, itu kepala, terus bajunya itu dilarungin. Oh, sama bajunya di sini. Iya, setelah apa namanya hari di mana dia tenggelam gitu. Akhirnya di situ mungkin diskusi sama kiai tersebut, ya dapat titik temunya dilarungin nih bang. Kan dari terornya itu
mulai agak reda, tapi masih ada bang. Cuma saya nggak tahu. Ya itu dapat cerita-cerita dari si Chandra ini. Setelah kayak gitu kan saya di rumah nih, karena kan tadi dia bukan seumuran saya dan saya jarang main ke dia gitu lah. Kayak mainnya kalau ada bola doang. Setelah nggak tahu, ya dapat cerita, masih ini kok, masih walaupun udah dilarungin ke laut. Ada yang paling lucu itu teman saya bang. Kalau ini si Azhar, masih satu kampung sama dia nih. Satu kampung cuma beda blok jauh gitu loh. Dia balik dari Jakarta, kan yang mau masuk ke arah rumah dia kan tadi ada pos nih bang, saung, masuk ke blok paving gitu loh, setapak. Dia tuh sama almarhum biasa, ya kadang bukan main bareng sih, disuruh-suruh gitu bang. Disuruh-suruh nih almarhum, ntar dikasih rokok lah atau segala macem. Dan si Azhar ini nggak tahu kalau si almarhum ini udah meninggal. Waktu dia datang dari Jakarta? Iya, kata dia tuh dia turun dari becak, pas banget di sebelum pos, dia mau jalan marah masuk ke setapak, dia ngomong ke almarhum ini, katanya lagi duduk, ya dengan posisi yang kedinginan, dia ngomong, kok tuku rokok, balik kayak beliin rokok, itu nggak nyautin bang, kata si Azhar. Itu belum ngeh si Azhar. Setelah ngomong kayak gitu dia nggak ngeh, sempet dibecandain, cuma nggak ada respon. Akhirnya dia capek mungkin, dia masuk ke rumah tuh, jalan ke rumah dia, masuk, besokannya baru ditanyain. Ibunya itu nanyain ke si Azhar, balik jam berapa gitu, semalam, balik jam 1. Si Eko kan udah nggak ada. Jadi rumah si Azhar ini sama si almarhum ini deket bang. Masih satu blok garis gitu, ya tuh garis. Itu deket, beda beberapa rumah doang. Si Azhar kan nggak tahu. Si almarhum Eko kan udah nggak ada, kemarin tenggelam. Apaan sih mak? Sering ketemu tadi. Semalam ketemu pas dia balik dari Jakarta, dia ngomong kayak gitu kan. Apaan harus semalam aja di pos? Pos mana, ngaco? Ya di pos malam, biasa di situ kan, ya tongkrongan anak-anak situ kan di pos, main gitar lah, ngopi-ngopi. Dia nggak percaya bang. Semalam ada mah di pos. Cuma iya gitu, biasanya disuruh mau atau nggak mau sama sekali, diem doang gitu, dengan tambahkan diem doang. Setelah cerita-cerita baru nih, wah rame sebenarnya. Teror-terornya tuh nggak terlalu ini bang, cuma kan kejadian penyebabnya doang. Yang buat ini tumbal yang ini. Kalau teror kayak gitu doang, setelah dilarungin ke arah laut, ya sebenarnya udah agak reda. Cuma beberapa versi itu ya ada yang lihat lah, almarhum kadang di sini, kemarin di sini, kayak gitu-gitu doang. Jadi berarti dari kejadian itu pada nggak tenang ya? Iya. Arwah-arwahnya ini. Cuma kan kayak asumsi yang lihat sekilas doang nih almarhum. Ini lagi duduk di sana, kemarin gini ngeliat, terus lagi dia juga ngeliat, katanya lagi di sini, kayak gitu-gitu doang sih bang. Setelah itu Chandra juga, ya dia kan pelaut juga, kita pasti ngobrol ya, sempat sebelum dia berangkat ke laut kita ngobrol-ngobrol. Ya gitulah namanya orang mah takdir. Cuma disayanginya itu kayak kok cepet, terus ibunya itu udah ngelarang dia banget jangan keluar, karena si almarhum ini bang bener-bener baru bangun tidur disamperin 2 temennya nih, buat ke pantai, buat ngejala. Dia bangun tidur nggak sempet makan, nggak sempet mandi, dia langsung jalan, karena yang punya jala itu almarhum. Makanya si 2 temen ini nyamperin situ buat minjem itu bareng-bareng lah sekalian. Makanya udah ngomong jangan makan dulu, ngapain baru bangun tidur langsung main kayak gitu ya, namanya anak cowok. Gak nunggu bisa sama orang tua bang, baru ya kejadian kayak gitu. Setelah ditelaah ya ada sangkut pautnya dengan wisata tersebut sih bang, karena kan bicara sedikit tentang pantai sama wisata ini, historinya tuh panjang banget bang. Ada satu perjanjian juga gitu, karena kan wisata ini tuh di sisi lain ada kuburan PKI. Itu ada pembantaian PKI di situ bang, dikubur. Ada 72 orang itu dikubur di situ, jadiin satu, bahkan jadiin monumen sekarang. Terus Tugu Belanda, terus yang kalau di dalam wisatanya itu beda lagi, ada patung itu yang tadi kereta kencana juga, itu banyak. Cuma karena saya ceritanya di pantainya, ya saya ke pantai itu, wisatanya ya beda lagi lah gitu. Kalau bahas itunya sendiri pasti udah lebih jauh bang. Durasi juga bakal panjang banget. Iya, karena beberapa urban legend di saya masih kuat banget sih bang. Ya Solepati juga kan dia tahu sendiri ya ilmunya gitu segala macam. Itu nggak bisa ngebaca. Berarti
saya itu pas kejadian Solepati sama Mister Tukul itu saya lagi ngopi bang di pinggir jalan. Berarti ngeliat ya mereka? Lihat, karena tempat saya tempat wisata nih, saya lagi pada ngopi-ngopi, itu mobil nyamperin ke tongkrongan saya nih bang, ada 4 orang. Dia nyamperin, pikiran saya ini orang lagi belajar mobil. Biasanya gitu nih, kalau malam-malam banyak mobil-mobil apa gitu pada belajar latihan mobil. Tukul bang keluar bang, ngasih duit 50.000, terus dia minta mediasi gitu, nggak dibolehin. Enggak mas, Tukul. Bahaya ya. Dari wisata religi itu yang saya bilang tadi tuh, sampai sini nih tunggu ini. Ini ada orang sorban putih terus bilang jangan. Terus ini ular, saya belum melihat kepalanya sama ekornya, ini badannya nih. Iya Pak. Tuh katanya sih ya yang cerita Solepati sendiri ya bang. Saya mah tahu nggak tahu, dia yang cerita kayak gitu tuh katanya gedenya tuh 1 gerbong kereta, gedenya ularnya. Iya, panjang banget lah gitu. Panjang, terus palanya itu di mana, sama ekornya di mana itu nggak tahu. Itu aja sih bang. Gila. Nah, ini pertanyaannya Bang Angga. Jadi waktu dia lompat itu kan nggak ada yang lihat ya? Iya. Berarti kondisinya lagi pada ngobrol mungkin ya? Atau gimana? Kita tiba-tiba udah di bawah gitu, udah gini-gini. Ya, yang saya bilang tadi bang, kan pada fokus ke jala tersebut bang. Oke. Kita fokusnya ke sini semua. Kita pada nongkrong gitu ngeliatin ini jala. Si Leman kan berdiri, cuma dia emang lagi fokus ke sini. Dia ngeliat ke sananya pas si almarhum udah nggak ada. Dia ngeliat langsung tangannya doang gini. Dari situ. Makanya dia ngomong tolong, dia juga dibilang apa ya, resiko juga sih bang katanya kalau nolongin orang tenggelam katanya ya. Cuma terus posisi ombak gede juga kan lebih gede lagi resikonya. Iya, tadi kan abang bilang juga kalau dia ini nggak bisa berenang. Sebenarnya cuma saya nggak tahu tentang dia bisa berenang atau enggak, saya nggak tahu. Cuma menurut di temennya ini yang 2 ini ya, dia katanya nggak bisa berenang. Jadi kalau memang misalnya nggak bisa berenang kan nggak mungkin dia lompat gitu kan? Iya kan, iya logika aja gitu loh. Berarti kemungkinan tadi dorong, ada apa? Iya, terus kejadian juga sekilas gitu kan, tiba-tiba udah dibawa gitu ya? Cepet. Nah kalau dari cerita kisah di kampung Bang Angga itu kan berarti makan korban banyak ya? Korban, jadi awal emang udah angker dari dulu, ditambah lagi ada salah satu investor nih bang. Dia orang kaya lah di kabupaten saya gitu. Dia tuh nanam saham di wisata itu. Jadi itu dulunya tempat saya main bang, sebelum wisata ini. Jadi kan ini jadi 2009. Tutup 2000 berapa? 18 atau berapa itu intinya. Dia bikin tuh 2009 bang. Ya di situ banyak pohon-pohon. Jadi itu tempat pertama Islam masuk di Pulau Jawa kan dari kampung saya juga. Oh. Jadi bibir pantai tapi kayak hutan loh. Iya. Banyak pohon-pohon pinus, itu di kampung saya doang. Padahal di sebelah kanan atau kiri itu kan ada kampung juga, tetangga kampung. Itu nggak ada. Itu tempat emang sakral, sakralin lagi sama ya kalau bisa disebut namanya ya adalah gitu. Saya nggak bisa nyebut pengusaha ini. Cuma setelah itu pembukaan pertama 5 orang bang hilang. Iya, cuma media nggak terlalu segede sekarang ya. Karena dulu kan tiap minggu itu pasti, bahkan pembukaan pertama itu 5 orang. Bahkan ada salah satu anak dari DPR yang ini kan cerita yang udah rame ya nih bang. Ada anak DPR ini tuh, ini bang nggak pernah ke laut. Bapaknya itu mau nyalon DPR, dia dibilangin jangan ke laut. Padahal sama sekali anaknya nggak pernah ke laut. Tapi tiba-tiba tuh bapaknya ngomong kayak gitu, jangan ke laut. Kan aneh bang. Dan lebih anehnya lagi, ini anak disamperin sama temennya pakai sepeda buat ke laut. Boncengan, pakai sepeda apa namanya, yang sepeda biasa gitulah. Boncengan, dia ke laut, dia berenang berdua. Itu yang nolongin temen saya nih, si Nizar yang nolongin. Yang satu, yang anak DPR nggak ketolong. Iya, meninggal itu ya lebih rame lagi karena dia satu punya duit kan. Itu ditanyain katanya di laut itu ada jalan bang. Itu anak kecil itu. Ada jalan, jadi ada jalan aspal gitu di laut. Pas di teman saya itu udah nih bocah ngapain ke tengah-tengah nih. Baru setelah semakin tenggelam nih bocah bukan berenang. Emang tenggelam itu? Iya, jalan aja bang. Oh jalan tapi gitu lama-lama tenggelam. Nah itu kayak gitu, baru nih teman saya. Sini dia kan jaga pelampung juga nih. Dekat pantai nyawa-nyawain pelampung gitu. Dia langsung lari. Yang kena yang satu juga kan udah ngilang. Baru setelah dia tolongin, taruh darat, dimarah-marahin, ditanyain, ada perempuan gini sama di jalan. Jadi kayak katanya sih itu sebelah sananya ada jalan aspal. Jadi kita juga percaya ketika ada pecahan-pecahan dari kerang ya itu semalam buat lewat Dewi lah gitu.
Kalau di bibir pantai banyak kerang-kerang pecah gitu, pecahan-pecahan kerang. Katanya Dewi habis lewat semalam. Ya mitos kayak gitu sih Bang. Percaya masih berlaku sampai sekarang gitu. Iya. Itu ya nyampe sekarang di kampung saya masih percaya. Jadi berarti ini masih ke pantai utara ya? Pantai Utara, Pemalang. Pemalang ya. Udah tahu sih orang-orang ibaratin Surenebak juga udah paham semua. Karena bukan rahasia umum lagi. Dan mungkin kalau datang ke sana orang juga nggak akan sembarangan untuk berenang ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan agak dibelokin ke sini nih Bang, yang perairan di dekat wisata religi sekarang agak lumayan sih sekarang dibikin wisata perahu wisata doang gitu, ntar balik kayak naik perahu gitu doang. Iya, speedboat gitu, banana boat terus balik lagi. Gila. Ini berarti cerita ini sempat masuk media? Masuk, ada dokumentasinya. Boleh nanti dikirim ya, biar kita tampilin juga gitu. Oke Bang Angga, dari keseluruhan cerita yang Bang Angga udah cerita ini, ada nggak pesan atau kesan yang bisa disampaikan ini buat teman-teman Dering Malam biar ya apa namanya, apabila nanti teman-teman mau main ke laut apa segala macam nggak bisa sembarangan, mungkin ada pesan khusus ya, kalau apa namanya nggak bisa berenang jangan coba-coba lah, karena kan tahu sendiri laut kan nggak ada yang tahu tentang di dalamnya ada apa segala macam. Terus kedua ya lebih enaknya tanya sama penduduk setempat apa mitosnya apa segala macam yang dilarang di situ, karena kalau kayak gitu nggak tahu ya bisa fatal buat diri sendiri gitu loh Bang. Mendingan nanya dulu gitu aja sih Bang. Oke. Ya benar sih, kita ketika memang mau apalagi khususnya berenang ke laut ya, kecuali memang laut yang sudah di desain atau maksudnya dalam arti ini dipakai untuk memang wisata berenang gitu ya. Apalagi kalau misalnya bukan ya memang ada di daerah pedalaman di dalam kampung gitu, itu kan mesti kita tanya-tanya sama orang di kampung itu apakah aman gak nih berenang di situ gitu kan. Iya benar. Oke, Bang Angga, terima kasih banyak nih udah menyempatkan diri datang ke Dering Malam bercerita tentang pengalamannya. Mungkin itu aja. Nah, teman-teman yang pengen cerita kayak Bang Angga di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau kirim ke email kita. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Buat teman-teman semua juga jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke seluruh platform yang teman-teman punya. Biar semakin semangat nih kita untuk menghadirkan narasumber-narasumber dengan cerita-cerita horornya. Mungkin itu aja. Gua Raffi dari Dering Malam dan Bang Angga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.